Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Baik. Nah, kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda agar kita menjauhi yang namanya prasangka buruk. Ya, kenapa? Karena prasangka buruk itu adalah ucapan yang paling dusta. Ya, gimana Ustazah? Ya, karena ternyata ya teman-teman, subhanallah, orang yang punya prasangka buruk kepada temannya, ya, atau kepada saudaranya, itu akan dibuat oleh Allah hidupnya tuh nggak tenang, pasti itu pasti. Dia bahkan sibuk dengan pikirannya sendiri. Ya, ada teman kajiannya, bestinya lagi sakit gigi, ya, pas datang nggak senyum, ya karena dia lagi nahan sakit, ya, nggak berbicara. Padahal biasanya ceria tuh. Ya, pernah nggak ibu-ibu ketemu sama orang biasanya ceria, tiba-tiba kok diem aja? Pernah? Kira-kira awal nih, jujur ya Bu. Kalau kita lihat orang biasanya ceria, terus tiba-tiba itu nggak ceria gitu, tiba-tiba diem aja. Pikiran pertama ibu-ibu apa? Yo, jujur. Ada apa ya gitu ya? Hah? Ada yang salah dengan saya po ya gitu ya? Ah, itu pikirannya siapa tuh? Kita. Iya nggak? Kita belum berusaha bertanya kan kepada teman kita, gimana bestiku, apa kabar, lagi sakit gigi. Kita kadang menduga-duga prasangka kita aja. Kenapa ya dia ya? Kenapa kok WA aku belum dibalas-balas? Pesanku belum dibalas-balas udah 2 hari. Kata Mbak Yurin, saya juga pernah 2 hari nggak dibalas-balas sama Ustazah Azizah gitu ya. Gitu ya Mbak Yurin ya. Ya, bukan saya nggak memperhatikan pesan baru, memang kelewat gitu loh. Itu subhanallah teman-teman. Berbaik sangka kepada orang lain tuh diantara faktor yang bisa menenangkan hati kita. Ya kita berbaik sangka. Oh, temanku diem aja. Mungkin dia pas lagi kurang tidur, jadi malas ngomong gitu ya. Oh, mungkin dia lagi sakit gigi. Nah, itu lebih menenangkan. Ya. Daripada kita menebak-nebak sendiri. WA-nya belum dibalas-balas, oh mungkin lagi sibuk gitu ya. Atau mungkin tenggelam WA-nya. Ya. Jadi kenapa Bu? Kenapa? Oh, udah expired. Oh, jadi kadang kalau kita WA ke seseorang lama nggak dibalas, dihapus sendiri gitu ya, udah expired. Ya Allah. Udah lewat gitu ya. Padahal mungkin yang kita kirimi itu dia bener-bener banyak pesannya, tenggelam gitu ya. Ya boleh reminder lagi, boleh diingatkan. Assalamualaikum lagi ya. Ini tolong up dibaca gitu kan ya. Itu boleh, silakan saja. Ya, maka dari itu kalau ada yang minta WA saya selalu bilang di awal-awal, Bu ngapunten nggih Bu nggih, saya selalu respon. Saya di awal udah bilang gitu Mbak Ola. Kalau pengen fast respon silahkan ke admin ya. Kalau pas lagi tepat waktunya saya lagi pegang HP, ada yang WA tak balas langsung ya. Jadi nggak semua WA masuk tuh sebenarnya lama balasannya, tapi rata-rata begitu gitu ya. Jadi memang ada yang kami prioritaskan ya, misalnya orang tua, suami saya misalnya gitu ya. Nah, itu yang prioritas gitu. Tapi yang lain yo kadang dibuka kapan gitu. Kenapa Mbak? Second priority. Iya, karena kalau nggak kayak gitu kita bingung sendiri. Ya hidup kita habis untuk mengurusi orang lain, tapi kita lupa dengan diri kita dan keluarga. Oh iya Bu, saya izinin ya, seorang muslimah itu saya izin sharing. Jadi inget ya, seorang muslimah itu Bu harus tahu prioritas. Ya, jangan sampai kita pandai menyenangkan semua orang. Ya, kita itu kayaknya enak diajak bersahabat dengan orang banyak, tapi ternyata nggak punya waktu untuk suami sendiri. Nah, itu keliru itu. Ya,
Harusnya yang diprioritaskan siapa? Suami kita. Ya. Jangan sampai kita di luar tuh tersenyum, baik, ramah, tapi ternyata ke suami kita jutek. Ya jangan. Ya. Itu bukan hal yang baik. Ya. Jadi perlu ada skala prioritas. Baik, lanjut. Nah, atau misalnya suami, misalnya ya, ini nih sering nih ibu-ibu nih. WA suami, ya, WA suami, saya juga mengalami begitu, sama. Kita tuh para perempuan seringnya begitu. WA suami kita, yo nggak dibales-bales. Telepon berdering gitu ya, yo nggak diangkat-angkat, gitu kan ya. Coba ibu-ibu, kalau nelpon suami berdering tapi nggak diangkat-angkat, jujur loh, kesel nggak? Hah? Kesel bu? Pol? Nah, apa yang terlintas dalam pikiran ibu kalau nelpon suami padahal itu berdering, berarti kan artinya HP itu on gitu loh. Terus nggak dijawab, belum dijawab itu apa bu? Apa pertama kali ibu ingatnya apa? Oh, nggak diprioritaskan berarti ada yang lebih diprioritaskan suami gitu. Ya mungkin karena mungkin HP-nya nggak dibawa atau gimana. Bagi laki-laki, kalau lagi fokus terhadap sesuatu, itu fokus ke sesuatu bu. Bagi kita para wanita lagi baca, HP bunyi, ya kita bisa angkat telepon, balik lagi fokus. Bagi laki-laki itu berat, ternyata. Ya, itulah ya subhanallah. Jadi diantara pelajaran kita wahai para ibu-ibu, ya pahami karakter laki-laki. Ya laki-laki itu begitu. Ya kalau lagi nyetir, saya tanya, berapa banyak perempuan lagi nyetir, HP berbunyi, apakah HP itu dibiarkan saja atau sambil telepon? Itu perempuan. Nah, laki-laki sambil nyetir HP bunyi, dibiarkan atau sambil telepon? Rata-rata dibiarin, selesai dia nyetir baru dilihat. Nah itu enjoy banget tuh, slow banget tuh laki-laki. Oh ada telepon tuh, gitu ya. Iya, kadang saya tanya, oh tadi tak telepon kok, yo nggak diangkat, no Bibi, yo di jalan kan nyetir. Oh yo dia laki-laki gitu ya. Iya, kalau perempuan, masya Allah multitasking ya, sambil nyetir, sambil nelpon, sambil nyusuin anak, sambil macam-macam tuh, masya Allah. Ya, maka dari itu kalau suaminya ditelepon, ya belum angkat, ya berdoa aja sama Allah. Ya Allah, semoga Allah menyelamatkan suamiku. Ya Allah, semoga Allah menjaga suamiku. Kan gitu enak ya Bu ya. Ya, tidak banyak overthinking. Dan ingat ya Bu, prasangka don itu adalah jebakan syaitan. Nah, ya jadi kita itu nggak boleh punya pikiran negatif juga, nggak boleh. Ya. Kita mengira-ngira, ya anak kita belum pulang, kita langsung pikirannya macam-macam. Nah, itu berat. Orang yang punya pikiran-pikiran seperti itu, wallahi berat hidupnya, berat. Ya, capek dibikin sendiri. Ya, capek dibikin sendiri. Ya sudah, kita punya Allah, kita titipkan kepada Allah. Baik. Kemudian setelah itu, apa kata Rasulullah SAW di sini? Wala tahassasu. Dan jangan saling cari ya berita atau kesalahan orang lain. Ya, nggak boleh. Ini juga akan menjadikan hati kita nggak tenang Bu. Kesalahan kita aja banyak ya. Mau cari-cari kesalahan orang lain. Tapi banyak nggak zaman sekarang orang nyari-nyari kesalahan orang lain terus digoreng-goreng beritanya. Oh banyak. Iya nggak? Ya di sosial media, wah ada nih yang lagi viral nih, diomongin nih, Fulan bin Fulan ini, tambah ikutan komentar, subhanallah, hati-hati, wallahi itu jebakan syaitan. Ya, kalau hidup kita mencari-cari kesalahan orang lain, habislah waktu kita, rugi kita Bu, wallahi rugi. Ya, kalau kita belajar bahasa Indonesia dulu apa? Gajah, gimana? Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat. Nah itu dia, kesalahan orang lain lebih terlihat di mata kita daripada kesalahan diri kita. Subhanallah. Nah gimana sih caranya biar nggak banyak mencari kesalahan orang lain? Ya banyak menyibukkan diri dengan sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Nanti nggak ada lagi tuh pikiran waktu untuk memikirkan orang lain. Nah gitu, kaidahnya begitu. Orang-orang yang banyak mencari-cari kesalahan orang lain, yang banyak memikirkan orang lain, kepo itu karena nggak punya kerjaan, Bu. Karena nggak ada kegiatan. Ya,
Sehingga daripada nggak ada kegiatan, akhirnya nyari-nyari kesalahan orang lain. Nah, berarti kan kuncinya kan kita produktif. Berarti kan kuncinya kita harus memperbanyak kegiatan yang bermanfaat. Bukankah kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ustazah, tapi temenku itu memang dia itu suka gitu deh, suka ngeselin. Ya kesalahannya banyak, toksik misalnya gitu ya. Nah, kalau kita punya teman seperti itu, Bu, daripada kita kesal nyari-nyari kesalahan dia, lebih baik kita jaga jarak. Itu akan lebih menjadikan ya mental kita lebih waras. Ya. Kemarin tuh ada curhat masuk ke admin saya. Jadi ibu-ibu monggo kalau mau tulis pesan ke admin nanti sampai ke saya insya Allah. Di antaranya tuh curhat tentang temennya, tentang bestinya. Nah, beliau lagi galau gitu ya. Galau, tolong tanyakan Ustazah Aziza, saya punya temen gitu ya. Teman saya tuh akhlaknya nggak baik, dia sukanya begini. Kalau lagi ngobrol tuh ngobrolin orang lain, kalau lagi ketemu tuh sukanya ngejas, gitulah, akhlaknya nggak bagus itu. Gimana ya baiknya? Apakah saya menjauh atau gimana? Ya saya katakan boleh ya. Kita itu zaman sekarang tuh tidak berteman dengan orang-orang yang toksik, yang punya perilaku yang tidak baik tuh sangat-sangat dianjurkan. Ya. Karena hidup kita ini, Bu, sebentar, Bu. Wallahi sebentar. Kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Jangan sampai waktu kita habis ngurusin teman yang akhlaknya nggak baik itu. Bahkan yang lebih ngeri lagi, akhlak teman yang tidak baik itu, akan menular kepada kita, pasti. Ya, kalau kita terus bersama mereka. Bahkan ya, Bu, saya rasakan banget. Energi orang-orang yang akhlaknya nggak bagus itu, energinya itu kita akhirnya jadi energinya tuh jadi habis gimana ya, jadi habis, nggak kerasa, energinya kesedot ya. Jadi Masya Allah ya, kami tuh kerasa banget gitu. Kemarin ada hitanan massal tuh, maafkan di Joglo, alhamdulillah di Masjid Mutiara Hikmah. Itu kan yang datang Masya Allah berbagai macam tipe orang ya. Saya kemarin ikut di sana jadi panitia, Masya Allah ternyata ada orang non juga, 3 orang, ya ikut hitanan massal, ya nggak tahu apa yang melatar belakangi mereka mau khitan juga ya, itu kan dari panitia, ya dari yang menerima pendaftaran. Ada juga subhanallah bapak-bapak yang nganter anaknya jauh dari Candi Pelausan, Prambanan sana, ya itu ketika di grup gitu ya, bapak itu kata-katanya nggak bagus gitu loh. Jadi ada juga yang lebih banyak yang bagusnya ya. Terima kasih sudah dibantu. Tapi ada 1-2 yang sudah dibantu tapi kayak mana gitu. Dari tulisannya tuh kelihatan. Subhanallah teman-teman. Sorenya ya Bado maghrib itu saya udah lemes banget. Saya bilang ini energinya tadi ketemu sama orang-orang yang macam-macam ini. Ya maksudnya jadi capek banget. Ya betul. Ya padahal kan biasanya saya ketemu sama orang banyak nih di pengajian. Ya insya Allah biidznillah ta'ala saya berbaik sangka kepada ibu-ibu yang datang ke majlis ilmu, insya Allah akhlaknya bagus gitu loh. Jadi energinya tuh bagus gitu loh. Itu nggak capek-capek banget gitu. Dan padahal kemarin nggak kemana-mana juga Mbak Ola. Maksudnya di hitan massal terus ke rumah ada tamu dari luar kota, kita jamu terus kita antar ke tempat butik, itu kan deket belakang rumah. Sudah nggak kemana-mana. Tapi capeknya Masya Allah. Ya. Dan ini yang akan menjadikan hidup kita nggak produktif, Bu. Ya, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik itu akan menimbulkan kita akhirnya berburuk sangka kepada mereka, mencari-cari kesalahan mereka, kita banyak mengeluh, dan ini sesuatu yang kita harus meninggalkannya segera. Ya, jangan ditunda besok. Ya, segera untuk kita tinggalkan dan kita selamatkan diri kita. Namun boleh juga kita misalnya mau menulis pesan, tapi biasanya orang-orang yang seperti ini nggak mau. Belum mau menerima pesan dari kita, gitu ya. Baik, lanjut. Kemudian di sini wala tajassasu. Dan janganlah saling memata-matai. Nggak boleh. Ya, kita kirim mata-mata tanpa ada keperluan. Ya, boleh nggak Ustazah kita kirim mata-mata untuk sebuah keperluan? Boleh. Contoh. Kaum muslimin
mengirim mata-mata ya yang memata-matai orang kafir Quraisy zaman dulu kala yang menjadi mata-mata jasus, yaitu adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq, putranya beliau yang bernama Abdullah, untuk melihat kondisi musuh. Nah, itu boleh. Ya, dibolehkan. Jadi memata-matai itu tidak semuanya tidak boleh, tapi ada yang diperbolehkan. Contoh itu tadi, ya, mau ada peperangan melawan orang-orang kafir musyrikin misalnya, terus dikirimlah jasus, dikirimlah mata-mata. Sama, dari pihak musuh juga biasanya ngirim mata-mata. Ya, ngirim mata-mata melihat kondisi kaum muslimin. Ya, itu boleh. Yang kedua, mata-mata itu boleh kalau misalnya ibu-ibu punya anak gadis misalnya. Terus datang laki-laki yang mau melamar anak gadis kita misalnya. Kan kita nggak tahu kebiasaan anak laki-laki yang datang untuk melamar anak gadis kita seperti apa. Terus kita kirim mata-mata tuh. Ya, oh dia orang Mantub misalnya Jogja. Terus dikirimlah mata-mata ya untuk melihat gimana ya ketika dia pergaulannya di kampungnya, gimana sholat subuhnya, itu boleh. Ya, jadi teman saya tuh Mbak Ola sampai ngirim mata-mata ya ke seorang anak laki-laki yang mau menikahi putrinya. Itu dibayar tuh mata-matanya. Jadi duduk, lihat gimana dia di lingkungannya, bagaimana muamalahnya, apakah didatangi debt collector apa enggak. Ya. Loh, ya penting Bu. Ya. Jangan sampai anak kita nikah dengan seorang laki-laki yang punya utang banyak. Kan banyak perceraian sekarang, naudzubillah summa naudzubillah, disebabkan pasangannya punya utang banyak, pinjol. Ya, nikah, ya tiap hari datengin debt collector. Itu sangat-sangat mengerikan. Maka boleh dimata-matai, boleh, silakan sampai jelas titik terangnya. Oh, anak laki-laki ini masya Allah sholat subuh di masjid. Oh, muamalahnya bagus. Oh, dia nggak pakai narkoba. Oh, dia nggak didatengin debt collector misalnya ya. Oh, dia bagus ya dalam baktinya kepada ibunya, ya sudah, oke, agamanya berarti bagus. Gitu. Jadi perlu nih yang punya anak-anak gadis ya, itu boleh kok kita memata-matai calon orang-orang yang datang ingin melamar anak gadis kita. Ya, itu ada sesuatu yang diperbolehkan. Baik, yang tidak diperbolehkan jikalau tidak ada keperluan. Wala tanafasu. Ya. Dan janganlah bersaing dalam perkara dunia. Maksudnya bersaing dalam perkara dunia itu persaingan yang tidak sehat. Ya. Persaingan yang tidak sehat. Tapi kalau ada lomba, misalnya dalam masalah dunia, ada juga ulama yang memperbolehkan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ya, lomba tersebut tidak mengandung judi misalnya, ya, tidak melanggar syariat, nah, itu boleh, silahkan. Itu dalam perkara dunia, berarti kan itu kan berlomba itu kan berarti bersaing, gimana? Tapi kalau persaingannya sudah pakai mbak dukun, sudah pakai dagang ya, sudah pakai paranormal yang maju gitu ya, nah, itu yang nggak boleh. Ya, hati-hati ya teman-teman. Banyak ya di antara para pedagang ya yang naudzubillah summa naudzubillah hasad kepada orang lain ya, dan hasad ini satu frekuensi. Ingat ya. Hasad itu satu frekuensi. Maksudnya pedagang biasanya hasadnya ke pedagang. Ya. Thalibul ilm biasanya hasadnya kepada thalibul ilm. Guru hasadnya kepada guru. Ya, apalagi ibu-ibu. Istri sama istri. Ya. Ya gitu ya. Jadi satu level ya. Maka kalau ada pedagang kuliner ya, hasadnya ke pedagang kuliner, nutup-nutupin pedagang yang lain, maka ini yang tidak diperbolehkan. Ya, persaingan yang tidak sehat, gitu ya. Baik. Wala tahasadu. Makanya setelah itu akhirnya apa kata Rasulullah? Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling hasad. Apa itu hasad? Ya, kata Imam Ibnul Qayyim, hasad itu adalah ya berharap nikmat orang lain hilang darinya. Hasad itu iri ya, dan mengharapkan nikmat orang lain hilang darinya. Subhanallah. Dan hasad ini adalah penyakit pertama yang muncul di langit, Bu. Ya, iblis hasad kepada Nabi Adam alaihis salam. Qabil hasad kepada Habil. Nah, ini di bumi. Berarti kejahatan pertama di langit adalah hasad. Kejahatan pertama di bumi adalah hasad. Ya. Orang yang suka hasad, ibu-ibu, maka hidupnya nggak akan tenang. Pasti. Ya, dia nggak akan tenang. Lihat ya kakaknya, misalnya kakak adik tuh, ya,
lihat kakaknya lebih sukses, dia hasad misalnya. Ada aja yang dihasadin. Padahal yang namanya takdir setiap orang tuh berbeda-beda. Rezeki itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Bahkan saya sering mengatakan, kemarin kita sudah bahas bahwa rezeki itu bukan hanya uang, ibu-ibu. Ketenangan hidup itu juga rezeki. Ya, ketika misalnya ada orang ya butuh dengan kita, kemudian kita bisa membantunya, itu artinya rezeki. Berarti kita dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan subhanallah teman-teman, ya. Hari ini yang menjadi ladang hasad juga adalah media sosial. Hati-hati, media sosial itu terkadang subhanallah menjadi tempat ya seseorang akhirnya hasad kepada orang lain. Ya, lihat rumah tangga temennya di sosial media kayaknya tuh harmonis gitu ya. Kemana-mana foto bareng, liburan, hari pertama di Semarang, hari kedua di mana, hari ketiga sampai keluar pulau, ya Pulau Jawa. Itu rasanya, Bu, wallahi rasanya ya, rasanya. Ketika kita melihat foto-foto teman-teman kita yang liburan bersama keluarganya itu rasanya gimana, Bu? Ada nggak dalam hati, liburanku ya mungkin Jogja, ya. Temanku udah sampai Singapura, ya. Foto sama keluarganya, subhanallah. Yakinlah orang yang suka foto-foto dengan keluarganya itu belum tentu bahagia. Ya, pulang dari liburan uangnya habis. Ya enggak? Cucian banyak. Badan capek-capek. Nah, ya. Jadi kadang media sosial tuh yang digambarkan tuh yang bagus-bagusnya aja. Gitu loh. Kehidupan seseorang di sosial media itu bukan kehidupan seutuhnya, bukan. Ya. Kan nggak mungkin juga orang mau upload di sosial media yang jelek-jelek, nggak mungkin kan? Mikir-mikir dia. Ya, maka dari itu subhanallah jangan kita terkecoh dengan kehidupan orang lain yang ada di sosial media. Dan bagian dari sesuatu yang dilarang di dalam Islam itu adalah kepo. Kepo terhadap urusan orang lain, kepo terhadap rumah tangga orang lain, kepo terhadap kehidupan orang lain. Ya. Maka dari itu dalam Islam tuh diajarkan yang namanya taghaful, cuek, dablek ya, dablek yang Mbak Ola ya, cuek. Nah, itu nggak apa-apa, cuek. Tapi bukan cuek ya misalnya tetangga kita sakit cuek aja deh, ya bukan ya. Teman kita lagi butuh sesuatu cuek aja pura-pura nggak tahu, ya enggak ya. Cuek tuh artinya kita nggak usah banyak ngurusin orang lain ya sudahlah gitu ya. Kita bertamu ke rumah orang ya. Kita sebelum bertamu kan anggap saja kita nggak tahu apa-apa tuh. Terus kita bertamu, ya udah keluarnya kita dari rumah orang itu ya seakan-akan nggak tahu. Ya, jangan sampai ketika kita bertamu di rumah orang lain sebelum bertamu kita nggak tahu tentang keluarganya. Pas keluar dari bertamu kita apa? Suuzon sendiri. Kok kayak gini. Nah, itu subhanallah berat pikirannya. Gitu ya Bu ya. Ya jadi namanya apa tadi? Taghaful. Ya, cuek dengan urusan orang lain. Bukan berarti ya Bu, tolong digarisbawahi. Cuek dalam urusan orang lain tuh kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Tadi kata Ustazah Aziza, cuek aja lah terserah dia mau berbuat kesalahan ya bukan urusanku. Bukan itu, bukan. Tetap kalau kita melihat kesalahan orang lain ada yang namanya tugas kita beramar ma'ruf nahi mungkar, gitu ya. Baik. Dan orang yang subhanallah apa Mbak tadi namanya cuek ya, itu biasanya hidupnya lebih tenang. Ya. Bahkan saya tuh pernah ya ada seorang ustadzah di tempat kami tuh bawa buku warnanya oranye tuh. Ya, buku bahasa Indonesia tuh Mbak Yurin. Judulnya Bodo Amat. Pernah lihat Mbak Ola? Oh, bestseller ya. Saya nggak tahu itu bestseller kalau nggak dibawa sama ustadzah satu, nggak tahu. Oh, ternyata ada juga ya. Tapi coba lihat Bu. Judulnya kan kayak mana gitu ya. Judul buku kok Bodo Amat. Tapi ternyata bestseller kata Mbak Ola. Lihat. Iya ada tuh, warnanya oranye Mbak Ola ya, sampulnya ya. Tebel, bodo amat. Nah, judulnya gitu. Ya. Jadi kalau ibu-ibu lagi pusing ya, mikirin, kadang kita misalnya mikirin ya Allah, mertuaku gini-gini, menantuku gini-gini, anakku gini-gini terus, yaudah deh kayaknya perlu beli buku itu tuh, bodo amat gitu ya. Tetanggaku gini-gini ya. Masya Allah. Ya enggak sih, enggak tebel banget Bu Enda, enggak segini, enggak. Seginilah, segini ya Mbak Ola ya. Segini ya. Dan itu bukunya enak kok, maksudnya enak dibawa gitu loh. Seni untuk bodo amat. Apa Mbak? Sebuah seni untuk bodo amat. Sebuah seni untuk bodo amat. Tapi kan yang gede-gedenya tuh bodo amatnya, bodo amat gitu ya. Itu orang bikin judul gitu kok ya laris ya Bu ya. Ya subhanallah.
Nanti ditunggu siapa yang ibu-ibu yang di sini yang biasa nulis ya, ditunggu judul bukunya ya dengan konsep bodo amat itu. Karena kayaknya diperlukan untuk para muslimah zaman sekarang. Nggih mboten, Bu? Iya. Kenapa kita pusing ya hidup itu? Karena kita terlalu banyak mikirin orang lain yang bukan menjadi prioritas pikiran kita. Ya, baik. Kemudian di sini disebutkan wala tabaghadu. Apa itu wala tabaghadu? Dan janganlah kalian saling membenci. Subhanallah. Ya. Ini juga sesuatu yang perlu kita berikan porsi bahwa sesungguhnya tidak boleh kita membenci sesama muslim. Ya. Wala tadabaru. Dan janganlah saling membelakangi. Ya, saling membelakangi itu enggak saling sapa menyapa. Ya, melengos, itu membelakangi. Tahu melengos enggak? Oh, ketemu tuh buang muka, sama tuh membelakangi. Ya, sekesel-keselnya kita sama teman kita enggak boleh buang muka. Ya, sekesel-keselnya kita sama bestie kita enggak boleh kita istilahnya membelakangi. Ya, tetap ya kita sapa terus kita pergi. Ya, baik. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana, ini adalah sabda Rasulullah SAW, di mana beliau seringkali mengambil hadis ini sebagai ya konsep bagaimana beliau menerapkan dalam diri sahabat-sahabatnya. Ya, jadi Rasulullah datang ke Madinah, beliau mempersaudarakan antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Ya, satu-satu. Ya, kaum Muhajirinnya siapa, kaum Ansornya siapa, dipersaudarakan sama Rasulullah. Ya. Dan bagaimana Rasulullah SAW mempersaudarakan para sahabat dari kaum Ansor ya, dari suku Aus dan Khazraj yang dulunya bermusuhan akhirnya bisa bersatu kembali. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu luar biasa dalam masalah ukhuwah, dalam masalah persaudaraan itu beliau teladan bagi kita semuanya. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat Al-Hujurat ayat 10, ibu-ibu, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Subhanallah. Maka dari itu, terakhir, agar hati kita lebih tenang, teman-teman, maka perlu yang namanya fokus dulu membenahi diri kita. Ya, fokus untuk memperbaiki diri kita dulu. Ya, hamba-hamba Allah yang fokus memperbaiki diri, maka insya Allah Allah akan berikan kepadanya taufik ya untuk bisa membersihkan hatinya. Kalau mau lihat kesalahan orang lain, fokus lagi. Oh, saya juga masih banyak nih kesalahannya ya. Masya Allah, baik. Dan hadis ini ya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan nomor hadis Imam Bukhari 6064 dan Imam Muslim dengan nomor hadis 2563. Sekali lagi, Imam Bukhari dengan nomor hadis ya 6064 dan Imam Muslim dengan nomor hadis 2563. Begitu nggih, ibu-ibu. Kalau pengen nambah lagi materi ini boleh di YouTube Mutiara Hikmah Official. Itu saya pernah waktu itu ada webinar di online itu, terus saya bahas tentang agar muslimah tidak banyak overthinking. Ya, overthinking itu melelahkan ibu-ibu. Overthinking itu ya kebanyakan mikir tapi mikir yang nggak bermanfaat. Nah, itu lelah hatinya. Ya, jiwanya tidak akan pernah tenang. Baik, insyaallah cukup. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.